Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi di ibadah online ini, Bapak Ibu, terima kasih. Yang siap terima sukacita dari surga, Kak. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah firman Tuhan bertumbuh di hati kita semua, Bapak Ibu. Mari kita melakukan firman Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan, itu kesukaanku. Firman-Mu ya Tuhan, itu yang ku perlu. Ku renungkan selalu, siang dan malam. Ku yakin hidupku berbahagia. Firman-Mu ya Tuhan, itu kesukaanku. Firman-Mu ya Tuhan,
itu yang ku perlu. Ku renungkan selalu siang dan malam. Ku yakin hidupku berbahagia, seperti pohon yang ditanam tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Demikian ku diberkati, apa saja yang ku perbuat pasti berhasil. Firman-Mu ya Tuhan, itu kesukaanku. Firman-Mu ya Tuhan, itu yang ku perlu. Ku renungkan selalu siang dan malam. Ku yakin hidupku berbahagia, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Demikian ku diberkati, apa saja yang ku perbuat pasti berhasil. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Demikian ku diberkati, apa saja yang ku perbuat pasti berhasil. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Demikian ku diberkati, apa saja yang ku perbuat pasti berhasil. Apa saja yang ku perbuat pasti berhasil. Apa saja yang ku perbuat pasti berhasil. Amin. Ya. Amin. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhan kita ajaib. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus Tuhanku
Shalom saudara, sebagai orang yang telah lahir baru dan bahkan telah menerima baptisan Roh Kudus, pernahkah saudara tiba-tiba ada keinginan untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan? Seperti keinginan untuk bergosip atau memikirkan hal yang jahat tentang seseorang, atau mungkin keinginan berbelanja yang tidak bisa diatur sehingga harus meminjam uang melebihi batas, atau keinginan untuk menyukai sesama jenis misalnya. Apakah keinginan kita ini adalah hal yang lumrah? Bagaimana caranya kita membedakan keinginan kita dengan keinginan ilahi? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keinginan ilahi versus keinginan duniawi. Menurut Baker's Evangelical Dictionary of Biblical Theology, kata keinginan desires di dalam Alkitab mencakup kehendak manusia, emosinya, dan hasrat. Keinginan ini bisa bertujuan baik, salah satunya yaitu berbelas kasihan, seperti kehendak Yesus dalam Matius 9 ayat 13. Tetapi, keinginan ini juga bisa memiliki konotasi keinginan yang buruk, sesuai Yakobus 4 ayat 2. Dari sini kita bisa memahami bahwa keinginan itu sendiri bisa menjadi salah dan benar tergantung dari tujuan keinginan tersebut dan isi dari keinginan itu. Memang kita sudah diselamatkan Tuhan, dan darah Yesus telah menguduskan kita sekali untuk selamanya. Tetapi manusia lama kita inilah yang terkadang masih memunculkan taringnya dalam bentuk keinginan atau hawa nafsu. Bahkan karena terlalu sering muncul keinginan dan hawa nafsu itu, sampai-sampai kita lupa bahwa ada aspek lain yang harus kita perhatikan lebih lagi, yaitu hidup bagi Kristus. Seharusnya yang menjadi fokus kita adalah berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, bukan keinginan daging kita. Semakin kita bisa berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, maka pelan-pelan hawa nafsu, keinginan daging itu akan meredup dan mati dengan sendirinya. Keinginan Roh Kudus yang seperti apa yang kita ikuti? Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7-8 dikatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Dari kedua ayat ini sudah jelas bahwa keinginan Bapa adalah untuk setiap anak-anaknya memilih apa yang kudus dan bukan yang cemar. Dan Roh Kudus diberikan dalam hati setiap kita agar kita memiliki kepekaan untuk tahu apa yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Saat ini pilihan ada di tangan kita. Apakah kita hari ini mau menyenangkan hati Tuhan atau mau menyenangkan kedagingan kita sendiri? Jangan jadikan alasan kita masih di bumi membuat saudara merasa normal dan lumrah mengikuti keinginan daging dan sulit untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 7-8, ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk bisa mengalahkan hawa nafsu yang salah. Pertama, kita harus mendekat kepada Allah dan melawan iblis. Seringkali kita begitu berfokus melawan iblis, sampai lupa untuk mendekatkan kepada Allah. Kalau kita menyadari betapa indah dan nikmatnya hadirat Tuhan, maka tidak ada respon lain selain kita mau mengejar hadiratnya. Kedua, kita tidak boleh mendua hati. Satu sisi ingin hidup secara duniawi, dan sisi lain ingin hidup kudus. Kalau kita meremehkan kekudusan Tuhan dan bermain-main dengan dosa, maka hati dan pikiran kita tidak bisa merasakan damai yang sesungguhnya. Jadi saudara, keinginan yang duniawi ini bisa saja sekali-kali muncul dalam hati kita. Tetapi kita memiliki pilihan untuk tidak mengikuti keinginan duniawi itu dan menjadi dosa. Ayo kita berserah kepada kuasa Roh Kudus supaya kita bisa dimampukan untuk bisa hidup mengikuti keinginan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga,
Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat luar biasa, ajaib. Kami mengalami mujizat-mujizat bersamamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tetap mengasihi Engkau Yesus. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami, Engkau Tuhan, Engkau Allah, Engkau Raja dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Bawa kami terus Tuhan, Roh Kudus bawa kami. Oh terima kasih, kami mengasihimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku
ku bersyukur padamu. Mari nyanyikan sekali lagi pujian ini buat Tuhan. Katakan, ku mengasihimu Yesus, kau perlindungan bagiku, kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur
bagimu Yesus. Oh ralabasya kata karala. Ralabaya terima kasih Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Dimanapun kami berada, Roh Kudus mengurapi kami. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami. Kami bawa kepadamu. Urapi kami Roh Kudus. Dan biarlah firman-Mu yang akan disampaikan menjadi kekuatan buat kami semua. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Allah yang hidup. Allah yang berkuasa. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siapkan hati kami. Roh Kudus mengurapi kami dimanapun kami berada. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Sudah memuji, menyembah. Kami sudah berdoa. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Saya percaya kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mari kita lihat firman Tuhan hari ini buat kita semua. Kita belajar dan kita ingat-ingat kebaikan Tuhan untuk kita semua. Teristimewa saat-saat kebangkitannya. Mari kita baca dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Bapak Ibu saya baca untuk kita semua ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Sekali lagi Bapak Ibu saya baca untuk kita semua. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bapak Ibu ini yang katakan adalah Rasul Paulus. Ketika dia mulai mengenal Yesus, kita tahu bahwa bagaimana kehidupan Rasul Paulus sebelum dia mengenal Yesus, sebelum dia percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, sebelum dia ditangkap dan menjadi pengiring Kristus Yesus. Bagaimana kehidupan dia adalah penganiaya jemaat saat itu, tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, Roh Kudus melawat dia bertobat sungguh-sungguh, lalu dia kembali kepada Tuhan. Dia percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan ada kerinduannya di mana di ayat ini yang berkata, dia sendiri berkata bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Rasul Paulus punya keinginan yang lebih lagi untuk mengenal siapa itu Yesus Kristus Tuhan. Dia punya kerinduan untuk mengenal Yesus. Saudara, ada 3 hal dalam ayat ini. Yang pertama, kerinduan daripada Rasul Paulus adalah mengenal siapa itu Yesus Kristus. Mengenal Yesus Kristus sesungguhnya dalam hidupnya. Bapak Ibu saya percaya dan kalau kita boleh melihat bahwa luar biasa Tuhan pakai Rasul Paulus luar biasa. Banyak yang dia saksikan. Banyak orang-orang percaya ketika dia berada di tempat-tempat, di daerah-daerah yang Tuhan utus dia. Di sana ada banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dia punya kerinduan untuk mengenal, bahkan lebih mengenal. Bapak Ibu, begitu juga Bapak Ibu dengan saya. Mari kita punya kerinduan, kerinduan kita untuk lebih mengenal Yesus Kristus Tuhan. Seperti kita lihat pada Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Hosea pasal 6 ayat yang ke-3 dikatakan di sana, saya baca untuk Bapak Ibu ya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan.
Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sekali lagi Bapak Ibu, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita, pada Bapak Ibu dan saya, seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara, Nabi Hosea berkata demikian. Dia punya kerinduan, diajak kita kenal. Mari sungguh-sungguh kalau kita mau mengenal Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mari kita punya kerinduan untuk lebih mengenal Dia. Bahkan sungguh-sungguh, dikatakan sungguh-sungguh, tidak main-main. Amin saudara, kalau kita mau mengikuti Tuhan Yesus, mari sungguh-sungguh ikuti Dia. Sungguh-sungguh mengenal Dia. Kerinduan dari Rasul Paulus. Nah kita lihat, apa hasil? Ada di Mazmur 9 ayat yang ke-10 kita lihat di sana. Bagaimana orang yang punya kerinduan mengenal Tuhan. Mazmur pasal 9 ayat 10 dikatakan bahwa orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Amin saudara, kalau kita mengenal Tuhan, kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, dikatakan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Orang yang mengenal dan mencari Tuhan, rindu ketemu sama Tuhan, rindu mengenal Yesus lebih lagi, dikatakan tidak pernah Tuhan tinggalkan kita. Amin, itu kerinduan Rasul Paulus dan saya percaya itu juga kerinduan Bapak Ibu dan saya. Yang kedua, apa yang Rasul Paulus kehendaki dalam hidupnya. Yang kedua dikatakan bahwa ayat yang berikutnya Filipi pasal 3, coba kita lihat lagi Filipi pasal 3 tadi ayat yang ke-10. Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Yang kedua dia rindu untuk mengenal, tahu kuasa kebangkitan Yesus Kristus Tuhan. Saudara kita tahu bahwa Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25. Kita lihat Yohanes pasal 11 ayat yang 25 katakan bahwa jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dia tahu, Rasul Paulus tahu ketika Rasul Paulus rindu sungguh-sungguh mengenal kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan bahwa dia akan memperoleh hidup yang kekal. Tidak mati lagi, tapi memperoleh hidup yang kekal. Saya percaya Bapak Ibu dan saya punya kerinduan seperti itu. Kita punya kerinduan untuk hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus hidup dan bangkit daripada antara orang mati. Itu kerinduan Rasul Paulus. Saya percaya kerinduan Bapak Ibu dan saya juga. Amin. Rindu untuk mengenal, tahu kebangkitannya Tuhan Yesus Kristus. Lebih mengerti lagi kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat 1 Korintus pasal 15 ayat kan yang 54. Kita baca Bapak Ibu 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat kan yang 54. Haleluya. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-54. Haleluya. Luar biasa. Kita sama-sama baca ya. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Amin saudara. Tuhan Yesus luar biasa. Kemenangan, dia menang atas maut, atas dosa dan maut. Amin. Ada kuasa kebangkitan, kuasa kemenangan Yesus Kristus Tuhan saat dia bangkit. Itulah Rasul Paulus rindu untuk tahu dan lebih tahu, kenal dan lebih kenal lagi. Kita memiliki kuasa kemenangan. Karena Tuhan bilang Tuhan sudah berikan kuasa kepada kita. Menginjak ular dan kalajengking. Amin saudara. Yang pertama tadi Rasul Paulus rindu untuk mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Dan yang berikutnya dia rindu untuk mengenal, tahu lebih lagi kebangkitan Yesus Kristus.
Yang ketiga, apa yang Rasul Paulus rindukan? Kita baca lagi di Filipi pasal 3, tadi ayat yang ke-10. Haleluya. Itu kerinduan daripada Rasul Paulus. Dikatakan, dan persekutuan dalam penderitaannya. Saudara, dia rindu, dia pengen tahu ada kuasa dalam persekutuan dengan penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Luar biasa. Barang siapa mau mengikut aku, percaya kepadaku, dia harus menyangkal diri, baru pikul salib. Harus menyangkal diri. Amin saudara. Itu kerinduan daripada Rasul Paulus. Sama juga begitu dengan Bapak, Ibu, dan saya. Ketika kita mau mengikut Yesus Kristus, dikatakan barang siapa yang mau mengikut aku, pikul salib, menyangkal diri, ikut aku. Ada penderitaan. Haleluya. Tapi penderitaan itu membuat kita akan menjadi serupa dengan gambarannya Tuhan Yesus Kristus. Makanya dibilang, di mana aku menjadi serupa di dalam Yesus Kristus, dalam dia, dalam kematiannya. Dia dalam kita tahu bagaimana kematian Tuhan Yesus Kristus. Oh luar biasa. Hanya untuk siapa? Untuk Bapak, Ibu, dan saya. Hanya untuk dunia ini diselamatkan. Ada 3 hal yang dirindukan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, dia rindu untuk punya kerinduan, kehendak untuk mengenal Yesus lebih lagi. Dan yang kedua, mengenal dan tahu kebangkitannya. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Dan yang ketiga, dia rindu dalam persekutuan dalam penderitaannya. Amin saudara. Mari kita ikut Yesus, bukan biasa-biasa aja. Ada yang perlu kita, ada menderita, ada tantangan, ada persoalan, tapi percayalah. Tuhan Yesus sudah memberikan kita kuasa kemenangan. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin saudara. 3 hal, kenal Yesus lebih lagi. Amin. Kuasa kebangkitannya, dan ingat dalam penderitaan bersama dengan Tuhan Yesus. Barang siapa mau mengikut Tuhan Yesus, pikul salib dan nyangkal diri, ikutlah aku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu hari ini memberkati kami. Tuhan Yesus terima kasih. Roh Kudus terus memberikan kami pengertian. Pengertian yang lebih dan lebih lagi. Oh ralaba syakata karalaba. Terima kasih Bapa. Kami terus mau mengikuti kehendak-Mu. Kami mau terus mengikuti rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya apa yang dialami oleh Rasul Paulus itu juga kami alami hari-hari ini. Tapi kami percaya kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan buat kami. Haleluya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih untuk kuasa kemenangan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang memberikan kami untuk rindu terus untuk mengenal Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Lagi bilang buat Tuhan Yesus, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu
Ini kerinduan kami Tuhan, untuk lebih mengenal Tuhan Yesus supaya kami terus mau menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami bersyukur. Kami ada sampai hari ini, kami mengalami mujizat-mujizat. Kami mengalami kemenangan demi kemenangan Tuhan sampai hari ini. Semua karena kuasa-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Bawa kami untuk lebih mengenal Tuhan. Sungguh-sungguh berusaha mencari Engkau, mengenal Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Ini kami anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan. Kalau ada yang mengangkat tangan, kerinduan untuk terus mencari Tuhan, mengenal Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus, mari urapi. Oh ralabasyakata karalabayara bosyanda. Urapi ya Tuhan, oh ralabasyakata karalabayara bosyanda ralabataka. Hiralabana ralabosyanda. Mungkin ada yang sakit ya Tuhan. Kesembuhan terjadi juga saat ini di dalam nama Yesus oleh bilur-bilur darah Yesus. Yang jatuh Tuhan angkat. Yang susah Tuhan hiburkan. Oh ralabaya rabasyanda, yang membutuhkan pertolongan saat ini. Pertolongan Tuhan turun bagi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus yang mengangkat tangan. Terima kasih Tuhan. Yang butuh pengurapan yang baru, Roh Kudus mengurapi hamba-hamba, mengurapi anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Saat ini Tuhan, kami rindu juga berdoa bagi gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotarahajo beserta dengan Ibu Hermin dan keluarga besar. Bapak, biarlah penyertaan Tuhan sempurna, kekuatan, kesehatan, pengurapan yang lebih dahsyat lagi. Visi-visi yang daripada Tuhan untuk hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Oh ralabasyakata karaba, terima kasih untuk Gembala CK4 Tuhan, Pak Weler Kawuntu, dengan Ibu Molin. Tuhan sertai, pimpin, kekuatan, kesehatan, hikmat bagi hamba-Mu ini Tuhan. Dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, Tuhan kami percaya ada banyak jiwa yang dimenangkan buat Tuhan. Terima kasih banyak Bapak untuk hamba-Mu di tempat ini. Bu Oli beserta dengan pelayan-pelayan Tuhan, bahkan keluarga kami semua. Kami diberkati dengan kekuatan, kesehatan, kemampuan Allah, kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan buat kami. Gereja-Mu di tempat ini siap menuai jiwa-jiwa. Bangkit untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur Tuhan. Oh ralabasyakataka, kami bersyukur berdoa bagi anak-anak kami generasi Yeremia. Tuhan akan bangkitkan dan sedang bangkitkan mereka. Pakai mereka di akhir zaman ini Tuhan. Untuk menyelesaikan, masuk di dalam penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Melalui Pentakosta, kuasa Roh Kudus yang sementara melawat bangsa Indonesia, melawat gereja-gereja Tuhan, melawat semua umat manusia. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau lihat penuaian Tuhan terjadi di akhir zaman ini. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur hari ini. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Bapak. Saat ini juga Tuhan kami rindu memberkati pekerjaan-Mu melalui rekening yang sudah ada Tuhan di online ini Tuhan. Memberkati umat Tuhan, jemaat Tuhan yang memberi, yang mengikuti ibadah ini. Mereka diberkati berlimpah-limpah. Apakah itu mungkin mereka mengembalikan persepuluhan, persembahan syukur, bahkan persembahan umum hari Minggu Tuhan. Hamba-Mu berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah atas anak-anak-Mu. Terima kasih banyak Bapak di surga, kami bersyukur. Dan sebelum kami tinggalkan dan selesai akan ibadah online ini, mari kiranya Bapak memberkati kami. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online, mari angkat tangan, lalu terimalah berkat daripada Tuhan.
Kiranya Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Bapa di surga, cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah terima berkat Tuhan dan diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.